Biar Bang, aja. pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, abang dibidatin nggak? Saya tanya itu aja. Biasa Bang Adi dibidatin. Ya, berarti ketika dibidatin, ada yang salah dong. Ada yang berbeda dong, bukan sama. Kalau sama ngapain ngebidatin? Biar aja. Bagiku sama tetap. Gimana? Ya, nggak bukan masalah biar. Ini yang benernya yang mana? Kan saya tuh sebagai orang luar. Ini ketika saya ibaratnya mau masuk Kristen, Kristen yang mana? Iya Yang Kristen yang benernya. lah yang Alkitab. Kalau aku kan Alkitab sudah, aku ngikuti Alkitab aja, nggak mau Ya, patokan. semuanya juga dari Alkitab, Bang. Iya tahu dari Alkitab. Emang Tapi kan Unitarian bukan dari Alkitab. Tritunggal bukan dari Alkitab. Unitarian sudah menyimpang dia. Hah? Sudah menyimpang. Dari Alkitab juga, Bang. Iya, tapi Kalau abang menyimpang definisinya Unitarian. semuanya dari Alkitab. Unitarian juga dari Alkitab, Bang. Iya, tapi dia ada menyimpang dari Alkitab Unitarian itu. Udah menyimpang jauh. Kata siapa? Kata siapa? Dia menolak ketuhanan Yesus. Iya, kata siapa menyimpangnya? Saya tanya kata siapa? Ya kata aku barusan, nggak dengar. Iya, kata Bang Danto. Tapi ketika kata Unitariannya dia nggak menyimpang. Justru Bang Danto yang menyimpang. Pertanyaan saya yang benernya yang mana sebagai orang luar nih? Itu loh. Ya terserah Bang Adi, mau mana yang bener, itu hak Bang Jadi Adi. saya mau masuk, kalau saya mau masuk Kristen, bingung dong jadinya. Nggak usah masuk Kristen daripada bingung, nggak usah. Ya Nggak iya, usah. ibaratnya kalau saya mau masuk Kristen, Kristen yang mana gitu. Sesama Kristennya kan abang juga dibidatin sama Tritunggal. Abang juga ngebidatin Unitarian kan gitu. Tenang aja Bu Yanti, saya nggak panik kok. Apa sih Bang Adi? Aku nggak merasa dibidatin ya biasa itu kan mulut-mulut mereka. Ya kan berarti ada yang ngebidatin abang dong. Nah, pengertian bidat tuh apa sih bang? Saya pengen tahu dari abang. Bidat itu menyimpang. Nah, berarti kan abang dinilainya menyimpang sama yang lain, kan Nggak gitu. apa-apa. Kenapa? Padahal dari Alkitab juga, kan begitu. Ya ya biar aja, itu kan sudah paham mereka. Tapi saya aja sering ngobrol sama Tritunggal Tritunggal pengurus gereja nggak pernah bidatkan. Ya, nggak tahu lah. Faktanya kan di medsos ini, di TikTok kan faktanya seperti itu, Bang. Ya di medsos kan Ya, saya rata-rata sih bertanya, di- makanya saya tanyanya ke abang, bukan ke Kak Hikmah. Kalau Kak Hikmah kan memang bukan keyakinannya. Nah, abang yang kalau di keyakinannya, medsos kan makanya saya rata-rata kan berani bertanya. punya ilmu sedikit sudah digembor-gemborkan. Beda kan saya kan sering ngobrol sama majelis sepakat nggak membidatkan. Ses- Iya, yang itu kan di sini kan abang sendiri tahu kan. Coba aja abang masuk ke room-room yang Tritunggal, terus menjelaskan pemahaman abang, pasti Iya, itu kan dibidatin. biasa ilmu mereka masih sedikit tapi sudah merasa di atas. Beda sama Kemarin majelis-majelis sama sama pendeta juga begitu, saya ngobrol. pendeta mana lagi? Alfa Omega. Alfa Omega. Ah, nggak tahu zaman Jadi sekarang sudah mau kiamat ini dunia. di Sudah mulai Mojokerto dia. sudah mulai terwujud loh Bang Adi yang patung bisa gerak, Apa? bisa hidup. Maksudnya? Iya kan manusia sudah mulai ciptakan robot untuk perang. Hmm, Itu kan nubuatan nubuatan yang paling ngeri itu menjelang apa zaman sih nubuatannya Bang Danto? Pengen nyimak Nubuatannya apa sih? aja. nubuatan perang Assalamualaikum, ya, Mbakku. Gimana perang Mbakku perang cantik? besar-besaran. Mbakku manja, Mbakku sayang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Ini Alhamdulillah. kenapa ini Bang Danto nih? Enggak, Silakan Mbak Susi ngobrol aja sama Bang Danto. Kasihan kalau sama saya. Iya puyeng dia. aku nggak pernah puyeng Bu Susanti. Kalau kalau aku Bang Danto puyeng, nyimak, hah? ya Bang Kenapa? Dantonya nyimak yang Ah, Sofiatul nggak tadi? hah? Tadi apa keren ya? Sofiatul? Kayaknya tadi.
Safiatul. Ya, yang menghujat Islam, Sunni Ah, sama Syiah habis-habisan. malas aku ngurusi. Itu bukan urusanku. Urusan aku punya kelompok sendiri, Bu Susianti. Tadi malam aku sudah ngobrol di kelompokku, di apa kumpulan kami ada kumpulan tersendiri. Ya, Namanya, ada Bang Danto ini kalau boleh tahu Kristennya Kristen apa sih denomnya? denom Kesan. Kaesan. Baru dengar Dia saya itu. dari Baru Injil, tadi. Injil. Oh, Oh, iya, aliran Injili gerejanya, Bang. Saya numpang di gereja kan, kalau kami harus bergereja untuk administrasi kayak pernikahan, kayak kematian, nanti gereja yang ngurus. Makanya saya ada di gereja Injili. ya baru dengar saya. Mungkin lebih lebih tahu lama ya. Dengar gimana, Bu? Ya, sudah tahu, Mbakku. Udah tahu, Pak Bang Ati. Iya, saya baru-baru dengar denomnya itu Kaisan gitu tuh baru dengar. Berarti udah nambah banyak lagi ya. Ada 300-an lah lebih, Mbak Susi. Hmm, Dan mereka berdiri sendiri-sendiri, punya pemikiran sendiri-sendiri, tafsir sendiri-sendiri. kok bisa ya? Ya, silakan Bang Danto jelaskan, Bang. Kenapa bisa begitu? Gimana Bang? Coba Bang, saya mau denger ini Bang. Saya pengen tahu ini. Biar nggak jadi fitnah gitu Bang. Kalau Kesan ini kan berdiri hasil daripada apa mempersatukan Tritunggal dengan Wanes, karena Tritunggal sama Wanes kan sering bidat-bidatkan. Jadi kami punya punya paham Kesaan. Gitu. Kami ada beberapa kelompok Karena sih sudah. Hmm? iya ya. Karena ini memang berbeda-beda sih. Yang saya Jadi dengar-dengar tuh kok beda. ini beda, Kesan itu beda. Makanya saya juga bingung gitu kan. ya, Padahal kan Kesan. sama-sama yang disembah juga Yesus-Yesus juga gitu kan. Mm-mm. Nah, itu dia. Tapi kenapa kok berbeda gitu? Ya itu kan apa dari organisasi gereja. Iya, iya. Artinya mereka sudah dilatih dari pihak sekolahan, dari kampusnya. Berarti berarti lain gereja, lain ajaran juga mungkin ya, Bang ya? Bukan 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 ajaran sih, ajaran sih mungkin sama ya. bukan Tapi ajaran sih. berbeda. ah, Pasal kedua, ayat ketiga. Di nomor ketiga ini sama. Tapi Dead Scroll. Nah, ini. Maaf, bukan yang ketiga, yang ke-10. Pasal Dead 10. Nah, ini. Nomor 10 ada ya di Masoret. Masoret ada. Oke. Terus yang Septuagint nomor 10 ada. Jelas ya, teman-teman. Kita fokus kepada Dead Scroll. Ini tidak ada. Tidak termasuk ya? Iya. Ini ada beberapa ayat yang nomornya ada, tapi jadi posisinya tidak ada teks sama sekali. Kita ke saya. Dead Scroll di sini bentar. Nah, jelas ya. Ini perbandingan antara Dead Scroll dengan adanya versi-versi yang lain. Menjadi pertanyaannya, siapa yang melakukan penghapusan? Siapa yang melakukan penambahan? Yesaya pasal 2, nomor 10. Paling banter mereka akan beralibi. Itu kan ternyata terhapus. Tulisannya hilang. Dan lain sebagainya. Itu saja. Nggak ada yang lain. Karena di dalam Dead Scroll, sampai gajah melahirkan ular, nggak akan pernah didapatkan. Yesaya pasal 2 ayat 10. Itu. Terkait dari perbandingan kitab Yesaya di dalam Dead Scroll, Gulungan Laut Mati, dengan Septuagint,
dengan adanya masoret. Itu sih salah satu Iya. bukti. Silakan dilanjut teman-teman. Ya kalau bisa tanggapin yang di bawah ini Kang Farudin. Jadi kalau di zaman dahulu itu di sini pura-pura jadi seorang Iya. ateis. Punya Kristen memang ini harus sekali dramati di sini. Fiktif orangnya itu, Alisina fiktif. Iya, aktif. Tapi kemudian dia bikin lebih. Jadi ketika Fed Freedom itu diblokir ya, masih ingat ya diblokir dulu Fed Freedom itu. Diblokir lalu dia buat website dan di website itulah dia mengaku dia menerima Yesus. Aduh, bubar langsung. Bubar dalam pengertian kan selama ini dia dianggap mereka orang-orang pendapat Kristen itu dia sumber netral gitu kan. Ada udang di balik batu. Iya. Wah, suara saya kurang jelas. Jelas. Suara saya kurang jelas ya. Sepertinya di tempat ini aja, merekanya aja. Kalau di sini sih jelas. Karena ada kabar juga di Pulau Kalimantan dan juga Sumatera katanya hujan sekarang itu. Bisa juga karena hujan, bisa. Betul. Apakah Allah alam semesta ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang satu tercipta tidak sengaja? Itu ditanyakan di dalam Quran. Dirinya sendiri bagaimana? Samawati wal ard la yaquluna Allah. Mereka akan menjawab Allah yang menciptakan langit dan bumi. Pelaku-pelaku syirik di zaman dulu mengatakan seperti itu. Baru punya akun. Saya udah kayaknya udah sebulan lebih saya kayak sekarang ya. Kurang lebih. Kurang lebih saya. Mungkin. Iya. Yang penting udah pada pindah juga ikut ke sini biar nggak semena-mena yang ono. Iya. Akal saya ini udah lama juga berarti ya ngikutin kristologi ya. Ya. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam waktu bayi sudah bisa bicara. Di Bible, Yesus waktu bayi sudah bisa bicara apa belum? Iya, lebih hebat. Heboh dong. Heboh nggak sih? Heboh nggak? Tapi nggak kedengaran kehebohannya. Gimana tuh? Ini ngomong hebat apa heboh sih? Heboh kan ada bayi yang bisa ngomong. Heboh, kau bukan hebat nih, heboh. Kenapa jadi nggak heboh tuh, Lip? Enggak, tadi kan katanya mana hebatnya Nabi Isa. Ayo kita buktikan. Saya bilang ada tadi. Heboh lah. Nggak ada gue bilang mana hebatnya, Lip. Mana ada gue ngomong gitu. Nggak ada gue ngomong gitu. Nah, tadi Bang Kaisar bilang gitu loh. Saya dengar loh jadi seksi. Nggak ada gue, udah kelaba kondisi. Emmanuel. Nggak ada. Gue bilang mana hebatnya Nabi Isa. Nggak ada, gue bilang. Yang lain yang Emmanuel, ada kan gue ngomong gitu? Hah? Jadi gini. Jadi nggak, lu konfirmasi dulu. Ada gak gue ngomong mana hebatnya Nabi Isa? Jadi gini, benar.
abang nggak ngomong itu. Jadi gini. Wah, benar kan nggak ada Ustaz ngomong itu. kan mau menyangkal soal kemuliaan Tuhan Yesus. Dia coba mau menyamakan dengan Nabi Isa dalam Al-Quran. Seperti itu. Kemudian dia mengambil contoh tentang mujizat yang dilakukan oleh Nabi Isa. Bahwa waktu kecil itu sudah bisa bicara. Bisa ngomong. Itu kan buktinya Nabi Isa dalam Al-Quran. Tetapi di dalam Alkitab itu kan tidak tercatat seperti itu. Karena bagi kami iman Kristen, khusus kami saya sebagai seorang Katolik, itu adalah cerita dongeng yang terjadi di negeri Arab yang dikutip oleh Al-Quran. Seperti itu. Iya, Anda memang gini Bang Immanuel. Bang Immanuel. Ya. Anda akan mengatakan Al-Quran dongeng. Saya ada sedikit maklum dulu karena Anda tidak mengimani Al-Quran. Mungkin juga kalau saya menggunakan diksi yang sama, saya kitab mau mengimani Al-Quran. Alif, gimana kitab Anda pun dongeng gitu. Kalau memang saja diucapkan kan gitu. Jadi repot kalau menggunakan bahasa-bahasa begitu. Sekarang tinggal membuktikan kehebatan saya bilang tadi. Kalau kita komparasi Alif nggak mau dengerin saya masalah perbedaan dengerin Jason ketika membicarakan tentang kehebatan Nabi Isa alaihissalam atau di kawan-kawan Kristen itu sebagai Yesus. Ini gimana sih, saya lagi ngomong perasaan diganggu terus. Ya, bukan gua aja interaksi sama dirimu. Kau seperti nggak dengar. Teman, kita harus menghormati dalam diskusi ini. Iya. Saya enggak, si Alif takut sama gua. Enggak. Bagaimana juga kita menghargai. Kalau memang Pak Alba bicara, kita harus wajib untuk mendengarkan. Nggak nyampe 1 menit lagi loh, padahal ngomong nggak nyampe 1 menit lagi padahal. Iya, makanya ketika tadi ya mengatakan masalah contoh, saya bilang tadi bahwa ketika saya komparasi yang namanya Yesus atau di Islam itu Isa, di Islam itu tidak kurang-kurang masalah kehebatan beliau dalam bermukjizat, dalam perbuatannya. Saya bilang dari waktu bayi dulu aja, sebelum sampai nanti tingkat ke berikutnya ya. Al-Quran menyebutkan bahwa dia sudah bisa berbicara ketika dalam buayan dan dia sedang membela ibunya yang dituduh berzina karena dia punya hamil, punya anak tanpa ada suami. Itu ketika dia berbicara, maka tuduhan itu clear semua karena bayinya langsung yang ngomong. Kaget orang Yahudi, selesai perkara. Nah, kalau kawan Kristen memang kan tidak ada gitu loh. Bisa heboh dong. Katakanlah nggak heboh, Lip. Kenapa nggak heboh, Lip? Di Israel ada bayi bisa ngomong. Yaudah, silakan. Bang Nasrani cerita, lanjut. Oke. Begini, Injil kanonik, ya. Injil kanonik itu menyejarah, logis. Dalam Injil itu dituliskan bahwa Yesus itu dari marga bapaknya. Sesuai dengan tradisi turun-temurun bahwa marga itu tidak dari ibu. Tidak yang namanya dari marga dari marga ayah, tidak dari marga ibu. Itu kesalahan pertama ya. Kalau Ustadz Alif mengatakan Isa adalah Yesus, karena Yesus itu disebut sebagai anak Yusuf, anak Daud, udah jelas. Tapi kenapa jadi anak Maryam? Itu menabrak tradisi pertama. Yang kedua, katanya Harun. Ukta Harun itu tidak pernah, kalaupun ada di hadis katanya, itu kebiasaan orang Yahudi. Tidak pernah ada orang Yahudi itu menyebutkan saudaranya si Anu, nggak ada. Ya, dalam tradisi saja sudah salah. Ya, dalam bentuk perjalanan sejarah kehidupan bangsa Israel juga sudah salah. Karena Yesus itu bukan Tuhan Al-Masih, Tuhan Nabi Al-Masih, tapi Tuhan Raja Al-Masih.
Saya sudah tanya dosen saya, pengantar yang jago bahasa Ibrani. Dosen, apa perbedaan Hamasiyah dan Al-Masih? Sama. Itu kekerabatan bahasa. Al dan Ha itu sama. Ya, definite artikel. Ya. Jadi Masih dan Hamasiyah itu dialek. Kalau tiba-tiba berubah menjadi pengusap, saya nggak tahu di mana itu. Karena saya itu adalah umat yang menyejarah. Umat yang mentradisikan yang sudah ada dari sejak dulu sampai sekarang. Jadi nggak bisa main-main. Apalagi ke sejarah. Jadi sejarah yang mengawal. Ya, kalau tradisinya melenceng, lihat sejarahnya begitu. Dan sejarah menuliskan sejarah Israel bahwa Mesias, Al-Masih, Kristus itu adalah kata yang sama. Kenapa jadi pengusap? Nah itu. Jadi kalau Ustadz Alif mengatakan Isa dan Yesus itu sama, maaf kata, itu hanya klaim sepihak. Itu aja. Oke, mungkin itu Pak Kaisar, Bu Anita bantu di mute. Mute dulu, mute. Aduh, Anita. Enggak, dari tadi gua gini loh. Itu Anita, Jason. Gini, udah gua mute. Oke, Bang Alif. Gini loh, Jason. Kok Alif barusan, tar dulu. Kok nontal dia? Gini loh Jason, dari tadi kita berdiskusi tentang ketuhanan Yesus, ya kan? Nah, ketika Baginda dihujat, katanya, maaf kata nih ya, Lip ya, gua kan ngulangin kata-kata lo ya, dibilang kan cabul, dibilang gitu kan, gitu. Nah, Ustadz Alip bilang, katanya, gua males, gua kalau diskusi awalnya udah ngomong seperti itu, lo gue bilang, wow, jangan begitu dong bro, seharusnya kamu harus menjelaskan kenapa mereka mengatakan itu, penyebabnya apa, kamu jelaskan, kamu luruskan, kenapa Baginda seperti begini, gitu loh. Sama seperti kalian mengklaim bahwa Tuhannya Kristen itu mati, ya kan, berkolor, ya kan, terus manusia, gitu loh bro. Kita jangan lari ke situ, ke Mesias Al-Masih dan pengusap. Dia udah paham nggak lo, Jason? Jadi kita harus menjelaskan. Nah, Alif kan nggak percaya nih. Gue udah bilang sama Alif, hujatannya di mana, Kaisar? Ya ketika kalian hanya memanusiakan Yesus. Gue udah bilang di awal sebelum gue ngomong gitu, bahwa orang-orang Kristen mengimani bahwa kemanusiaannya Yesus, di situ juga ada kepenuhan kealahan. Di mana juga ada ayat menyebutkan di dalam sejasmania Yesus ada kepenuhan, seluruh kepenuhan Allahan di dalam jasmani Yesus. Jadi Bro Alif itu emang Yesus emang di mana katakan Allah, dibilang ya itu, gue bilang ayatnya ada, Alif kan tahu, gue bilang seperti itu. Terus dia bilang, Alif juga tadi bilang, loh emang itu dari bilangan katanya, itu kan di bilangan itu bangsa Yahudi bilang katanya tidak mungkin Tuhan itu seorang manusia, lagi dibilang begitu loh. Kalau dibilang begitu, kan Yesus berkata, dibilang, akulah kebangkitan dan hidup, bro, gitu. Jadi kita nggak usah lari kemana-mana. Kita harus menjelaskan bahwa Yesus itu manusia ilahi, gitu loh, bro. Nah, maksud gue, Lip, gitu. Lo harus menjelaskan juga. Lo belum menyentuh ke baginda lo, bro. Kenapa? Ini Pak Kaisar kok maksa bener sih Pak Kaisar? Saya udah bilang berkali-kali ya, mendingan kita diskusi juga yang substansi, yang memang berkaitan dengan keimanan. Ini tadi sudah bagus posisi Yesus dalam pandangan Islam, dalam pandangan Kristen. Mengenai diksi yang dipilih, kata cabul, pedofil, tidak perlu orang beragama untuk mengingatkan, cukup jadi manusia aja. Itu bukan pilihan kata yang bagus dalam berdiskusi. Ayatnya pun tidak ada, hadisnya tidak ada. Itu hanya tuduhan. Nggak usah jadi seorang muslim, nggak usah. Mungkin nggak usah jadi seorang Kristen juga deh. Cukup jadi manusia yang berakal sehat aja bahwa itu adalah sebuah hujatan.
Itu aja, makanya ayo kita lebih ke substansi aja yang berkaitan dengan prinsip-prinsip keimanan. Tadi itu sudah bagus kita di sini ngambil komparasi pemahaman antara Islam dan Kristen mengenai sosok satu ini. Inilah justru yang akan mengedukasi karena berkaitan dengan keimanan di kedua keyakinan gitu loh. Oke. Itu aja. Betul. Oke, silakan. Saya rasa Benar tadi kita udah mulai enak juga, Pak Immanuel dan Jason Pak juga melenceng. Nasrani. Almasi juga melenceng Jason ini. Pengusap. Udah melenceng juga dong. Lo Jason kita harus It's okay. Gini Pak Kaisar, makanya ketika misal kata masaha ya, masaha itu artinya mengusap. Ya kalau dia mengatakan mengusap, is okay dulu. Mungkin itulah yang dia pahami. Nah baru kita jelaskan gitu loh. Kan gitu sebenarnya. Kecuali menarasikan bukan yang tertulis, atau menyimpulkan bukan yang tertulis gitu, atau menyimpulkan berlawanan dari yang tertulis. Itulah menyalahi kaidahnya. Gitu aja sebenarnya. Saya sih masih enjoy gitu loh Pak Kaisar. Dan ini memang diskusi yang ini mengenai posisi Yesus, saya pribadi pun mungkin tidak akan bosan berdiskusi ini selama saya hidup. Karena memang ini hal yang prinsip. Dan kawan Kristen pun tidak akan bosan mengucapkan ini, karena dia itu adalah Tuhannya yang perlu dikasih pemahaman kepada orang-orang Kristen. Siapa itu Yesus dan siapa Nabi Isa, kan gitu. Iya. Iya Bang Kesar, mending kita fokus di situ Bang Kesar. Isa versus Yesus. Di situ aja. Lebih bagus Bang. Adu data aja. Loh, dari tadi kan kita ada dalilnya, bro. Iya itu aja Bang. Enggak apa-apa Bang. Kita temanya lari ke situ aja Bang. Itu tadi udah benar itu kan tadi si Ya udah, berarti kan terakhir si bukan Nasrani ngomong mengenai Al-Masih, pengusap. Sedangkan di Kristen itu Mesias itu juru selamat. Benar nggak bukan Nasrani? Jason? Ya udah, itu aja difokuskan ke situ Bang. Yang butuh raja penyelamat. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Ya, Awi. Malam. Selamat malam. Kenapa Awi, maaf, saya mungkin tutup mic dulu kurang lebih berapa menit? Saya tutup mic kurang lebih 5 menit ya. Sebentar. Ya silakan dilanjut dulu. Saya dengerin tapi saya nggak bisa buka mic selama 5 menit kurang lebih. Aduh, penegak keadilan. Ya, lanjut. Ini jelek. Salam salam buat semua rekan-rekan. Mantap. Ini jujur aja dimanapun ketemu di Muslim pun ya sejalan dengan dia. Lanjut Bang Alif, saudaraku. Oke. Sekarang giliran siapa nih? Giliran penunggang kuda Bang. Coba penunggang kuda Bang. Oh, penunggang kuda mengenai Al-Masih, yaitu pengusap. Isa versus Yesus Bang. Oh. Isa menurut Al-Quran, Yesus menurut Alkitab, Bible. Ya tadi kan sudah jelas Ustadz Alif itu mengenai Nabi Isa. Siapa kalau di kata Masahya itu kan sebagai pengusap, Masahi Al-Masih kan. Dalam secara etimologi itu kan memang artinya pengusap. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang dalam literatur Islam itu Nabi Isa ketika melakukan satu mukjizat, kebanyakannya dengan cara mengusap, seperti menyembuhkan orang buta. Cukup dia mengusap saja, orang buta itu bisa melihat, menyembuhkan penyakit kusta dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Itulah makanya diberikan gelar Al-Masih. Di situ hikmahnya ya. Kalau ternyata berbeda pengertiannya di dalam kekristenan, ya wajar. Apa tadi kalau Kristenan mengatakan Mesias, ya wajar, karena kami Islam tidak mengambil bahasa dari kekristenan itu. Jika maknanya beda ya wajarlah, satu mengenai Al-Masih, satu mengatakan Mesias. Kalau Mesias tadi apa tadi juru selamat, ya tidak apa-apa kalau di kekristenan menyatakan demikian. Cuma dalam narasi literatur Islam ya seperti itu adanya, dan itu berkesesuaian dengan kebiasaannya memang. Ya, kalau dikatakan apakah itu sosok yang sama atau berbeda,
Saya akan mengatakan begini, Nabi Isa di dalam Al-Quran atau di dalam Islam dengan sosok Yesus yang diceritakan di dalam kekristenan itu adalah sosok yang sama. Sosok yang sama. Namun dalam perjalanan ceritanya itu kisahnya banyak perbedaan dari segi kisah, namun banyak juga persamaan. Dia adalah sosok yang sama, cuma diceritakan dalam versi yang berbeda. Bahkan di akhir ceritanya, disitulah perbedaannya yang paling mendasar. Seperti itu. Nanti pasti pihak kekristenan juga mengatakan akan menolak. Bukan, dasarnya apa? Kan kita bisa lihat. Kalau Islam mengatakan itu sama, dasarnya apa? Nanti kita kaji di sini. Apa yang membuat merasa berbeda dan apa yang membuat merasa sama. Saya rasa begitu aja dulu untuk pembukanya ya. Silakan. Oke, Bang Kaisar. Silakan Bang Kaisar. Tanggapi. Oke. Siapa nih? Penegak keadilan mau menanggapi gak? Dari gua tuh. Buat nih. Kenapa turun Bang Kaisar aja. kawan tadi? Monitor. Kenapa turun kawan tadi siapa? Pak Immanuel kah siapa? Loh. Pak Immanuel turun, Bang. Jason. Penegak keadilan aja. Kristen, ya kalau aku mengamat aja lah, menengah. Boleh saya tanggapin sedikit ya, artinya sebelum tunggu naik dari saudara-saudara Kristen. Kedengaran suara saya? Iya, ya. Ya, Lanjut, salam. Bang, lanjut. Ya, saudara Laba baru ini kita ketemu. Kalau Bang Alif udah saling inilah, salam juga ya, selamat malam Bang Alif. Nah, sebetulnya di perdebatan masalah antara yang seperti Bang Alif tadi itu untuk dikaitkan masalah Isa atau namanya Yesus, ini sebetulnya tidak bisa, menurut saya tidak bisa terlampau diperuncing. Sebab kenapa? Ada kendala dan ada sebab. Kendalanya apa itu? Contohnya, buat saudara saya yang Muslim, yang mungkin yang tidak bisa terakomodir di Kristen itu karena di kita Muslim dinyatakan Nabi Isa Al-Masih itu lahir di pohon kurma. Nah, sementara kalau di Kristen itu dinyatakan itu tidak bisa berubah, bahwasanya lahir di kandang domba dan ditaruh di palungan. Nah, ini yang pertanyaannya, ini Nabi Isa ataupun Yesus ini yang mana dan yang mana? Kalau saya pribadi ya, saudaraku yang buat Muslim, saya tidak bisa memonis itu sebetulnya. Pun kalau istilahnya dari saudaraku Muslim menyatakan bahwasanya Yesus adalah Nabi Isa adalah Yesus, saya nggak bisa klaim secara mutlak. Ya, kenapa saya nggak tahu? Cuman karena saya mendengar dan membaca sejarah itu, nah itu jadinya ada gap gitu. Yang mana sebenarnya ini ya jadi tanda tanya gitu. Nah, di situ doang. Jadi kalau menurut saya ya, kalau bisa juga artinya khususnya yang paling terdekat lah saya di sini yang dari Muslimnya Alif. Saya juga jujur aja lah di teman-teman Kristen seling saya gap itu. Artinya saya bingung Bang Alif, saudaraku. Pada umumnya saudara yang dari Muslim itu mengimani atau mengiyakan Nabi Isa adalah Yesus. Kemudian nanti puncak. Nah, ini yang kata-kata yang ini gimana ini kawan ini? Orang dibilang Nabi Isa adalah Yesus kok malah ngomongnya begitu. Nah, begitu. Kalau saya pribadi sendiri, saya tidak berani pun istilahnya dalam garisnya itu ada artinya Nabi Isa Al-Masih itu lahir di pohon kurma, Yesus itu lahir di kandang domba. Saya nggak bakal bisa ponis ini Nabi Isa siapa atau bagaimana. Nggak berani, saya takut saya. Jujur takut aja, saya nggak tahu benar. Jadi saya kan manusia biasa, takut iya itu juga orangnya loh. Saya mah, waduh, durhaka gimana ya? Gitu loh. Oke, bisa dilanjut yang saudara yang lain. Terima kasih. Oke, kembali ya. Kalau memang saya harus dipaksakan untuk tidak mengatakan Yesus, sebenarnya saya tidak keberatan. Misal persamaannya Nabi Isa alaihissalam di kalangan bangsa Yahudi namanya, kalau Isa Al-Masih di bangsa Yahudi menyebutnya Yesua Al-Masih. Mungkin saya tidak akan pakai nama Yesus lagi ya. Saya nggak tahu itu nama Yesus itu dari mana. Terus begini, ketika
membahas tentang ada perbedaan kisah di antara kedua keyakinan, ya itulah dalam keyakinan kami, tujuannya Al-Quran itu diantaranya adalah meluruskan kembali dari perselisihan sebelumnya tentang siapa itu Nabi Isa alaihissalam atau siapa itu Yeshua HaMasyiah gitu. Siapa itu Isa al-Masih, siapa itu Yeshua HaMasyiah. Nah, itu tugasnya Al-Quran. Mungkin dari kawan-kawan Kristen tidak akan sepakat ini. Karena apa? Ya karena dia tidak akan mau dikoreksi. Karena kitab kami datangnya berikutnya gitu kan, setelah mereka. Nah, oke, sebenarnya mau tidak samakan pun silahkan. Mengenai masalah bagaimana peristiwa kelahiran, informasi kelahiran, kita terlalu sempit, Pak, ketika mengatakan bahwa di bawah pohon kurma. Pohon kurma itu bukan tidak bertempat, Pak. Itu ada tempatnya, di mana gitu kan. Nah, itulah perlu kita cari. Dan Bapak sendiri pun malah mengeksegesis, Pak. Bapak bilang di kandang domba. Padahal ayatnya di Lukas 2 pernah saya baca, tidak ada yang namanya Yesus lahir di kandang domba. Itu nggak ada ayatnya. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa ketika Zakaria alaihissalam di situ mengurus ibunya, ya ibunya Nabi Isa, Maryam. Dan ketika bagaimana proses kehamilan dan kelahiran itu disuruh pergi ke arah timur dari Baitul Maqdis. Itu arahnya ke sebelah timur, Pak. Nah, sebelah timur itu menuju kepada apa? Bethlehem. Itu kalau kita coba lihat peta. Nah, di arah sana itu merujuk sampai mepet ke sana itu ke arah pinggiran Sungai Yordan. Itu kalau saya ingat-ingat, nanti mungkin kalau salah bisa dikoreksi karena ini kita obrolan santai. Dan itu logis. Ada nggak pohon kurma di sana? Ada, Pak. Di Israel itu pohon kurma itu sudah ada, Pak. Ribuan tahun lalu itu sudah ada. Al-Quran menyebut ada pohon kurma itu tidak salah. Karena bangsa Yahudi sendiri, bahkan kalau kita buka website tentang kurma di Israel, itu sejarah awalnya, sejarahnya, kapan adanya, itu tidak bisa dibantah. Memang ada pohon kurma di sana. Itu dulu, Pak, ya. Lalu mengenai masalah bagaimana berikutnya, saya bilang, oke, saya segitu dulu deh. Karena tadi saya menanggapi dari masalah kelahiran dulu. Silakan yang lain. Sedikit baru nanti saya bisa tanggapin ini soal Alif ini. Justru itu loh Bang Alif, artinya memang di Alkitab juga artinya mengarah ke utara ya, apakah ke gunung ya. Nah justru itu artinya saya kan nggak tahu di sana ada pohon kurma. Kalau Bang Alif bilang juga gitu pohon kurma ada di sana, loh jangan-jangan iya juga kan gitu loh. Jadi tadi juga saya ralat sedikit Bang Alif, saya tidak mengcap, kalau saya pribadi lah dulu bilang bukan berbahasa dari Kristen ya, melarang Bang Alif itu menyatakan dengan secara imannya Nabi Isa adalah Yesus, saya tidak. Cuman tadi pertanyaan saya yang ada di sejarah Alkitab, yang tertulis di Alkitab. Nah, yang saya pelajarin dulu ya kalau udah tua sekarang mah udah jarang ya. Itu masih saya ingat. Nah, itu di kandang domba. Nah, terakhir ini saya dengar kalau dari kita Muslim di pohon kurma. Nah, ya itulah mungkin yang Bang Alif ceritakan itu gitu loh. Justru saya was-was gitu loh. Oke, makasih. Hilang suaranya apa di saya? Ya, memang tidak bersuara. Cuma bilang makasih. Mungkin sampai di situ. Ya, jadi gimana melanjutkan ini karena beliau tidak menanggapi juga ini kebanyakan kita di atas ini. Dengar gua tadi. Tadi satu lagi gini ya, poin Bang Awi mungkin saya setengah menit lagi ada yang kelewat juga begini Pak penegak keadilan. Saya sulit sekali untuk menolak bahwa ini kata Isa dan Yesus ini merujuk ke oknum yang sama. Kenapa saya sulit menolak? Karena di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Isa mengajarkan Injil. Sementara di keyakinan kawan Kristen juga Yesus itu membawa Injil juga, mengabarkan Injil. Itu pertama. Kedua, bahwa ibunya Nabi Isa alaihissalam yaitu Maryam namanya. Di kawan Kristen ibunya Yesus adalah Maria. Ada kemiripan sedikit dari segi dialek. Terus ketiga, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa seorang ayah. Di dalam keyakinan Kristen juga Yesus dilahirkan tanpa seorang ayah. Dari fakta-fakta yang sangat prinsip ini, kami sulit mengatakan untuk beda. Karena sejarah mencatat cuma ada dua antara Al-Quran dan Bible. Di situ merujuk kepada oknumnya gitu loh. Ya, itu yang saya tanggapi dulu sedikit. Terima kasih.
Ya, sedikit tadi dibilang Bang Alip nggak dengar. Justru itu Bang Alip, saya bilang kan ceritakan, katakan bahwasannya Maria itu naik ke gunung arah utara ya. Nah, ya terus Bang Alip juga bilang bahwasannya di sana Ke timur ya. timur, timur, ya sorry, timur. Nah di sana itu ada pohon kurma juga. Nah justru itulah saya kan nggak menjelajahi dengan sebenarnya, makanya saya was-was. Kalau masalah yang Bang Alip bilang, jujur Bang Alip ya, saya di wilayah saya yang paling terdekat sama saudara-saudara saya yang santri-santri, saya sering main di pesantren, tukar pikiran, ngobrol, itu sudah saya tahu. Cuman saya simpan, saya nggak mau. Berarti Isa keling. Karena apa? Saya nggak bisa melebihi kan gitu kan. Ya udah tahu. Cuman saya simpan di dalam hati saya. Loh, kok bisa ya Nabi Isa di pohon kurma? Nah, tapi jangan-jangan saya nggak tahu. Saya nggak bisa ponis itu. Nah, kalau yang Bang Alip bilang itu, saya yang paling terdekat di lingkungan saya ini 9 pesantren di sini saya paling terdekat Bang Alip. Justru itu makanya saya bilang saya banyak menimba ilmu ataupun informasi, makanya saya bilang saya tidak berani memonis dan saya tidak berhak Bang Alip mengaminkan atau meyakinkan Nabi Isa yang ada di Al-Quran. Bang Alip bilang adalah itu Yesus, saya nggak bisa melarang, jujur. Demikian saya nggak bisa melarang karena saya nggak tahu persis, karena saya nggak mau berbicara apa yang nggak saya ketahui sebenarnya. Itu Bang Alip, terima kasih. Ya, saya kasih yang lain dulu, nggak enak. Jadi ini banyak saudara-saudara juga. Silakan dulu. Ada Ustadz Abi, Assalamualaikum, dan Bang Abi. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa. Mungkin saya ikut narasinya Ustadz Alex itu sesuai sudah tadi. Iya, sudah sesuai sekali itu apa yang disampaikan Bang Alif. Apalagi yang kita mau tambahkan ini dari teman Kristen, apalagi Pak penegak keadilan ini, dia tidak membantah dan tidak mengiyakan. Jadi bahas yang lain lagi. Yang ini loh Bang, kalau saya Bang ya, mengenai bahwa sedikit tadi katakan bahwa Isa itu lahir di bawah pohon kurma, kan itu belum pasti juga Bang. Karena di Al-Quran juga kan dan tidak dijelaskan bahwa betulkah Isa itu dilahirkan di pohon kurma. Kalau berita di Al-Quran di surah Maryam itu kan cuma diceritakan bahwa bagaimana ketika Maryam akan melahirkan dia merasa kesakitan di bawah pohon kurma. Itu kan tidak dijelaskan bahwa di situ dia lahir. Dia hanya merasakan kesakitan, makanya dia bersandar di bawah pohon kurma. Kan seperti itu Bang. Jadi tidak bisa juga didasarkan, tidak bisa jadikan dalil juga bahwa Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma, dalam artian bahwa betulkah memang dia belum dilahirkan di bawah pohon kurma, ya kan? Kecuali kalau di Al-Quran dijelaskan bahwa memang boleh betul-betul lahir di bawah pohon kurma, baru ada. Kalau kita baca surah Maryam kan tidak seperti itu Bang. Itu aja kalau dari saya Bang. Ya kalau gue sih beda ya, Isa dengan Yesus. Semua kan ceritanya beda, mulai dari dia dari lahir katanya udah bisa ngomong kan tadi. Siapa yang ngomong tadi? Labako. Iya saya Bang, Labaco. Itu bacanya Labaco. Labako yang ngomong kan tadi? Labaco. Labaco itu artinya sang laki-laki. Laki-laki. Bahasa apa itu? Bahasa Bugis itu. Bugis. Oh Bugis. Daeng juga dong gue. Daeng juga dia. Daeng Labako. Iya kalau boleh Bang Kesar, kalau boleh saya nambahnya sebagai ini aja pembenaran. Sebenarnya saya juga nggak punya kewajiban untuk mempersamakan Yesus dan Isa alaihissalam. Tetapi secara konstruksi yang kita lihat adalah diiyakan oleh para teolog akhiran saat ini. Kenapa demikian? Kalau kita lihat ada satu peneliti dari Swedia ya, itu akhirnya mengeluarkan lebih benar atau lebih tepat di bawah pohon kurma kelahiran Yesus atau Isa alaihissalam. Itu boleh dilihat disertasi S3-nya beliau. Terus kemudian ada 74 ya, kemarin 3 hari lalu apa 4 hari lalu saya diskusi dengan Pak Martenale dari Belanda. Saya kasih tahu Pak, ini ada 74 teolog dunia yang menguasai Alkitab, itu justru mendekatkan atau membenarkan konstruksi Isa alaihissalam sebagai Yesus dan isi-isi yang ada
di dalam sana untuk menyesuaikan. Ini kenapa? Nah, jawaban dari beliau itu begini. Dan ini yang mungkin saya lebih tertarik. Mungkin ini yang terjadi sama teman-teman Kristen dan kita gitu ya. Lalu beliau bilang 74 orang itu, kata beliau, bahwa mereka itu memang jago dalam teolog Kristen karena sisi belajarnya, tetapi mereka tidak jago dalam bimbingan Roh Kudus. Nah, kalau sampai di situ kan saya juga selesai gitu ya. Saya nggak mungkin membantah beliau gitu loh. Nah, karena beliau mengakuisisi itu. Jangan-jangan karena memang teman-teman Kristen yang di sini juga begitu, karena merasa lebih dibimbing Roh Kudus sehingga yang belajar itu jadi yang keliru, atau yang kita ini yang bisa baca jadi keliru. Misalnya seperti tadi Bang Kaisar tadi tuh, Bang Kaisar bilang, ya mungkin gitu. Itu aku nanya gitu ya. Seperti kayak tadi Bang Kaisar bilang bahwa ya aku nanya. Jadi ketika Bang Kaisar bilang bahwa seperti ini, tidak mengakui Yesus sebagai mengatakan Yesus sebagai anak manusia atau manusia. Tuhan yang kenapa Tuhan orang Kristen itu manusia? Itu bentuk penistaan menurut Bang Kaisar tadi saya dengar dari bawah. Menurut saya justru 1 Yohanes 4 bilangnya justru harus diakui sebagai manusia gitu loh. Yesus itu harus diakui sebagai manusia dalam bukti kalau kita mau ngecek siapa yang antikristus, siapa yang roh Tuhan. Kurang lebih begitu Bang Kaisar. Itu baru ini sih ya, baru pertanyaan saja sih. Sekarang yang Bro Abi katakan 70 orang apa ahli Alkitab itu bro, itu tidak menyaksikan ketika Yesus disalib. Pertama, tidak menyaksikan Yesus itu bangkit. Karena kalau kita ngomong Isa dan Yesus, sebenarnya pertama dari kelahirannya, tapi fundamentalnya adalah di penyalipan bro. Karena itu sangat-sangat fundamental bagi kami orang kekristenan. Itu loh. Kalau dia tidak disalib, ya kita dan tidak bangkit, mati dan bangkit ya, jangan mati doang itu. Mati dan bangkit itu harus satu itu. Itu percuma saya mengikut Yesus. Itu loh. Jadi fundamentalnya di situ. Sedangkan kalau bro bilang katakan bahwa Isa dan beberapa ini dari sini adalah yang mengatakan sama, mulai dari kurma yang tadi Bro Alif katakan ada itu sejarahnya pohon kurma di Yerusalem di Israel bilang gitu loh. Ini saya ngomong yang ke fundamentalnya, ketika Yesus atau kalian yang klaim itu ya Nabi Isa alaihissalam itu diserupakan, tidak disalib gitu loh, langsung diangkat ke surga. Itu loh bro. Oke. Iya, ngerti. Itulah sebentar Bang Alif, Bang Abi. Itulah yang saya bilang di awal pembuka tadi, bahwa kisah yang paling menohok yang akan jadi perdebatan sehingga dikatakan ada perbedaan itu di sisa akhir itu loh. Karena jika tidak ada penyaliban Yesus atau Nabi Isa, mohon maaf ya saya menarasikan yang sama, maka tidak ada kekristenan. Karena fundamentalnya ajaran kekristenan itu ada di penyaliban Yesus itu. Sedangkan dalam kisah Al-Quran, Nabi Isa tidaklah pernah disalibkan, apalagi dibunuh, apalagi disalibkan, kan begitu. Nah di situ poin anunya, poin sebelumnya itu jika ada persamaan dan ada perbedaan itu tidak dipermasalahkan dari kekristenan. Di lahirnya, di ajarannya itu tidak dipermasalahkan. Di akhir ceritanya ini loh yang menjadi titik poin permasalahan, karena di dalam Islam sangat fundamental juga, karena dalam Al-Quran tertulis ya bahwa Nabi Isa Al-Masih putra Maryam Rasulullah tidaklah dibunuh dan tidak pula disalibkan. Nah, disinilah yang menjadi krusial. Nanti kita bisa lihat di situ apakah di dalam kitabnya kekristenan juga ini ada menuliskan bahwa betul-betulkah Yesus di situ disalibkan. Kan banyak sebelum sampai pada proses penyaliban itu kan banyak cerita-cerita yang terjadi di mana Yesus berdoa, di mana tentara Romawi jatuh,
ketika mau menangkap Yesus. Itu kan ada di situ. Kalau tidak salah ya, di dalam Bible itu ada tertulis demikian, bahwa ketika tentara Romawi yang mau menangkap Yesus itu tiba-tiba terjatuh. Nah, itu kan ada peristiwa yang luar biasa pada saat itu. Dan banyak cerita-cerita di mana Yesus tidak dikenali oleh muridnya. Nah, ini yang fundamentalnya di situ itu. Apakah ada persamaan di dalam Al-Quran mengenai hal itu ketika Yesus, banyak kok itu saya baru dengar-dengar juga bahwa Yesus dirubah-rubahkan. Ada kok dalam Bible kok tidak salah begitu kan. Bisa berubah rupa. Ada. Bisa berubah wajah. Iya, Iya, bahkan. Mujizatnya dia. betul. Inilah yang akan ada titik temu. Saya lihat kalau kita maju selangkah di situ, di kejadian-kejadian sebelum penyaliban, mungkin mohon maaf ya Bang Kaisar ya, mungkin keimanannya Bang Kaisar juga bisa berubah kalau membaca baik-baik di situ. Sebelum penyaliban kan ada proses itu, di mana ketika setelah berdoa. Nah, poin pertanyaannya begini, saya menarik bertanya begini, apakah kekristenan meyakini bahwa doanya Yesus itu pasti diterima? Ini yang jadi poin sebenarnya. Kalau dari kekristenan meyakini itu, maka tidak terjadilah penyaliban itu, karena kalau tidak salah Yesus berdoa, ya kan? Nah, saya yakin, kalau saya secara pribadi yakin bahwa doanya seorang nabi, apalagi dalam posisi teraniaya begitu kan, Apalagi dia bersujud itu Bang. Dia bersujud pasti berdoa. dikabulkan. Cuma caranya Allah untuk mengabulkan doa aja berbeda. Makanya katanya Yesus, apa kalau tidak salah itu, cawan itu berlalu daripadaku, namun sesuai dengan kehendakmu. Nah, sama seperti begini, seumpama ini saya pribadi ya, saya meminta kepada orang tua saya belikan saya celana jeans, ya toh, terserah bapak dia yang bagaimana modelnya, yang penting celana jeans. Nah, akhirnya diberikanlah saya merek Levi's umpama kan, ya saya terima. Nah, seperti itu mungkin analogi saya pribadi. Pada saat itu Yesus berdoa minta diselamatkan, tapi terserah bagaimana caranya, iya kan? Mungkin begitu kalau menurut saya sih. Silakan mungkin. Oke. Justru izin dulu. Tunggu. Justru bro, ketika bro mengatakan seperti itu, yang biarlah cawan berlalu, gini loh bro, Yesus itu manusia ilahi. Jadi hal kemanusiaan Yesus itu bukan menghilangkan keilahiannya, bro. Itu poin gua di situ. Ketika kalian mengatakan loh, kok Yesus Eli Eli lagi tambah lagi, bro. Kalau gua mau tambahin lo seperti itu adalah kemanusiaannya. Tapi gua standing point gua di sini, gini ya, dan gua ngomong gini. Yesus itu adalah Adam yang sempurna, Adam yang taat sampai mati, bukan Adam yang manusia pertama tinggal hidup di bumi ini yang tidak taat, malah dia taat kepada iblis, memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu bro. Jadi dia taat. Nah, kalian juga mengatakan kok Tuhan itu dicobai di padang gurun itu sama iblis, kok Tuhan dicobain iblis. Justru itu, bro. Itulah Adam yang sempurna, Adam yang sebenarnya itu Allah menciptakan Adam yang seperti itu, yang tidak takluk terhadap iblis. Dia taat oleh perintah Allah dan Tuhannya, bro. Itu, bro. Jadi kalau ente mengatakan itu, justru gua mengatakan ya kami ini beriman bahwa di kemanusiaan Yesus itu ada keilahian. Kenapa gue bilang begitu? Karena dialah manusia yang ada di bumi ini, mau di Quran, mau di Alkitab, yang tidak berdosa. Itu loh, bro. Paham nggak, bro? Oke, Bro Kaisar, sebentar Pak Abiyah. Saya sangat paham itu, saya sangat paham. Jadi begini, saya selalu menghindari, kita ini kan berdua bukan debater. Cuma kita kan biasanya memimpin para debater kan, Pak Kaisar. Jadi begini,
Saya tidak memposisikan dulu, tidak berbicara masalah keilahian. Kita memposisikan tadi ini antara perbedaan dan persamaannya Nabi Isa dengan Yesus alaihissalam. Kalau di tempat kekristenan meyakini bahwa Yesus itu adalah manusia terpilih, ya kan? Manusia terpilih dari Tuhan, atau utusan, atau seorang nabi, atau seorang imam dan rabi yang suci umpamanya. Apakah teman-teman Kristen ini meyakini bahwa doanya pasti terjawab, pasti dikabulkan? Itu poin pertama dulu. Ketika teman-teman Kristen meyakini bahwa doanya Yesus pasti dikabulkan oleh Bapa, niscaya akan bergeser pemikiran dulu ke penyaliban. Pasti bergeser dulu pada prosesnya. Proses dulu. Lihat proses-proses sebelum sampai ke penyaliban itu Yesus berdoa. Berdoa di mana diceritakan di situ dalam ketakutan kalau tidak salah ya. Dan doanya itu, poin doanya itu dia minta diselamatkan. Dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Kalau tidak salah seperti itu. Makanya saya menganggap analogi tadi bahwa cara kita seumpama minta dibelikan pakaian kepada orang tua, seumpama saya minta dibelikan ini, saya cuma minta tolong belikan saya celana jeans. Terserah mau seperti apa modelnya dan seperti apa mereknya. Nah, disinilah saya melihat Yesus berdoa itu tidak ada keinginan dalam dirinya itu untuk disalib, kalau ketika saya pribadi ya menilai. Nah, di teman Kristen ini apakah meyakini atau percaya bahwa doanya pasti dikabulkan? Itu aja poin dulu. Ya kan? Kira-kira bagaimana? Ini mengguncang, ini pertanyaan ini mengguncang keimanan kekristenan ini. Oke, saudara. Izin saya bisa meneruskan pembicaraan kita. Oke, lanjut. Lanjut. Oh, ada sudah Bang. Ya, silakan. Gimana? Silakan. Oke. Nah, seperti yang dibilang Pak Kaisar tadi itu, cerita sejarah mulai dari Adam. Nah, di masa perjanjian Taurat yang perjanjian lama di kami, ya, itu setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa iblis yang memakan buah. Nah, lalu Adam dan Hawa diturunkan ke dunia, ke bumi. Nah, setelah itu diturunkanlah para nabi dan para Mesias. Kalau nggak salah ya, kalau salah boleh diinikan. Yang pernah saya tahu, Mesias itu dari antara nabi dengan Mesias kan ada perbedaan. Kalau Mesias itu adalah yang paling terdekat kepada Tuhan. Nah, sampai beberapa Mesias, kalau yang saya tahu itu 4 Mesias di antara nabi. Tapi kerukunan beragama di masa itu tidak ada perubahan. Tapi pada saat itu Tuhan mau memusnahkan semua umat yang ada di bumi. Tapi Tuhan itu sayang dengan ciptaannya. Maka Tuhan itu turun ataupun mengutus, yaitu namanya Yesus melalui Bunda Maria, melalui Maria. Nah, yang dilahirkan yang namanya Yesus, ya. Nah, pada saat itu dia itu ya, ini kadang-kadang memang masih ada agak beda ya dengan juga ya. Yang saya tahu dulu waktu saya sekolah itu masih disebut guru. Kenapa dibilang guru? Karena dia adalah pengajar, mengajar para pengikutnya. Nah, seperti yang dibilang saudaraku Labaco ya, masalah berdoa, apakah memang Yesus berdoa langsung diterima? Jangankan diterima, Pak. Yesus itu tidak perlu berdoa karena dia melakukan doa untuk mengajarin murid-murid pengikutnya yang sebenarnya untuk berdoa yang sebenarnya. Nah, seperti yang dibilang Pak Kaisar tadi itu dan Pak Labaco, nah, takut untuk disalibkan, ya, secara daging. Nah, disitulah dia yang menyebut waktu mau disalibkan Elohi, 3 kali itu. Nah, setelah disebutkan Elohi, dia baru hilang rasa takut. Nah, jadi setelah dia disalibkan dan dikubur bangkit dan naik ke surga, nah, disitulah yang ada kisahnya Rasul Paulus yang melihat ada sinar yang sampai Paulus itu buta. Ya, disitulah dia menyatakan bahwasanya
inilah aku, ditunjukkan tangannya yang telah bolong kena paku. Nah, jadi disitulah artinya kenyataan yang sebenarnya yang telah dinyatakan bahwasanya Tuhan adalah Dia. Tapi kalau dalam firman memang Dia. Jadi kalau seperti yang dibilang Pak Labako tadi, doa Dia, jangankan berdoa Pak, memang itu Dia. Gitu. Cuman Dia melakukan doa untuk mengajari pengikutnya untuk berdoa. Nah, satu lagi sedikit lagi yang saya bilang tadi itu, artinya memang disitulah istilahnya, kalau saya mengambil garis tengah ya Pak ya, garis tengahnya, kalau saya seorang Kristen, tetap saya amini, ya dan amin, bahwasanya Yesus mati di kayu salib, dan bangkit, naik ke surga, untuk menebus manusia, ataupun menggenapi Taurat yang telah Dia janjikan. Itulah makanya dibilang bagi yang pengikut Yesus akan ditebus dosanya apa? Dosa yang terkait dengan Taurat Pak. Bukan berarti dosa sampai, contohnya saya nih, saya membunuh orang, bukan Yesus yang menebus itu. Enggak. Itulah namanya dosa perbuatan. Nah, semasa hidup saya itu namanya dosa perbuatan. Gitu. Jadi masalah penyaliban ini ya disitulah kadang-kadang memang kalau saya ngambil garis tengahnya hanya cukup sederhana Pak. Saudara-saudaraku yang Muslim pun tidak tertulis di Al-Quran bahwasanya ataupun dia tidak diakui adalah di Al-Quran dibilang Nabi Isa, kami menyebutkan Yesus ya mati di kayu salib. Kalau menurut saya wajar-wajar saja. Sebab kenapa? Yang dengan sejarah adanya Al-Quran ataupun Nabi Muhammad itu sudah tidak bertemu oleh Yesus. Nah mungkin ya tidak tertulis karena sebab kenapa? Yang bisa dituliskan yang dinyatakan Pak. Nah kalau Isa itu jelas udah isinya udah terjanjikan gitu. Nah makanya ada di Al-Quran. Jadi kalau saya ngambil garis tengahnya gitu aja, artinya ya mungkin saudaraku yang Muslim di Al-Qurannya tidak tertulis, monggo. Nah gitu aja. Tapi kalau saya tetap mengamini Pak, apapun ceritanya. Berarti kalau saya nggak mengamini itu Pak, bukan saya Kristen. Gitu Pak. Terima kasih, bisa tambahin saudara yang lain. Bang Kaisar mau tambahkan? Kalau tidak, biar saya. Ya, kalau gua lebih nanya bro, Awi, Daeng, itu Yesus dikabulkan doanya gak? Intinya poin lo di sini adalah ada keinginan kedagingan Yesus untuk penyalipan itu tidak terjadi. Tetapi justru gue bilang itu karena dia taat bro, taat kepada Allah. Dia kan firman Allah nih, firman Allah yang menjadi manusia. Justru itu kalau lo bilang begitu, Yesus itu manusia yang masih apa ya, kalau lo bilang takut itu ada kesannya takut dia. Ya semua orang mungkin manusia kalau dalam sarakatul maut istilahnya mau menjelang kematian mungkin ada ketakutan kali. Mungkin itu kan hal lumrah, hal manusiawi. Justru kalau ente mengatakan seperti itu, justru menegaskan bahwa Yesus itu memang manusia. Tapi kan kita akan mengimani bahwa Yesus itu bukan manusia sembarang manusia. Tapi kita mengimani adalah manusia ilahi yang berasal dari Allah. Gitu loh bro. Silakan. Oke, sebentar, 2 menit dulu. Ya, terima kasih ya Bang Kaisar sudah mengatakan bahwa ada keinginannya untuk, ada ketakutannya untuk disalibkan. Ini gara-gara daging aja ini masalahnya ini. Jadi begini, saya sudah mendisklaimer di awal tadi bahwa saya tidak tertarik untuk membahas sisi apa yang dikatakan teman Kristen keilahian Yesus, tidak. Di sini kita cuma mencari persamaan jika ada dan perbedaan pasti ada antara Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran dan kisah Yesus di dalam Bible. Dan di sini ada persamaan yang saya lihat. Pertama, ketika berdoa itu kan, ini nanti akan melebar Pak Penegak, mohon maaf saudara penegak keadilan ini ya. Saya tidak mau melebar ke sana pembahasannya. Karena akan tambah rumit untuk menjelaskan itu ketika Anda mengatakan Yesus berdoa itu bukan sekedar berdoa, tapi memberikan pengajaran sebagaimana umatnya harus berdoa. Nah, ini akan lebih rumit Anda menjelaskan nanti karena
ternyata tata cara berdoa Yesus tidak diikuti oleh umat Kristen saat ini. Tapi kita tidak usah poin ke situ. Yang saya mau tegaskan di sini bahwa saya belum mau sampai ke proses penyaliban dulu, karena kami yakini Nabi Isa tidak pernah disalibkan, ya kan? Namun di kekristenan meyakini Yesus disalib. Nah, itu perkara lain. Karena memang kalau menurut pemahaman saya dalam Al-Imran kalau tidak salah 157 itu, Al-Maidah 157 yang mengatakan yang diserupakan itu Anisa. dalam Anisa 157 itu diserupakan dalam versi bahasa Indonesia terjemahan ya. Jadi begini, ada poin-poin krusial di dalam Bible yang mungkin kurang dicermati teman-teman. Mohon maaf, saya tidak berusaha menjauhkan Anda dari Bible, tapi berusaha mendekatkan Anda kepada Bible. Ketika dikatakan Yesus dia berdoa dan teman Kristen meyakini bahwa doanya pasti dikabulkan, kita bergeser lagi. Pada saat Yesus mau ditangkap, di situ terjadi kejadian yang luar biasa. Boleh dibaca dalam Bible itu ada, cuma ini poin-poinnya aja saya ingat. Tentara Romawi itu mundur dan jatuh ke bumi. Nah, ini ada peristiwa yang luar biasa di sini yang sulit dijelaskan. Peristiwa apa pada saat itu? Itu ya, itu poin. Peristiwa apa yang terjadi ketika Yesus mau ditangkap? Itu poin pertama jadi pertanyaan. Yang kedua, poin yang utama bahwa dalam Bible itu ada beberapa narasi di mana Yesus itu dirubah-rupakan, kalau tidak salah bahasanya dalam terjemahan bahasa Indonesia ya. Artinya ada memang situasi di mana Yesus bisa tidak dikenali. Dan terbukti ketika Petrus kalau tidak salah menyangkal Yesus bahwa itu bukan guru saya, artinya bukan Yesus, artinya dia tidak mengenali siapa yang ditangkap itu. Persoalan ketika dikatakan bahwa Yesus sudah mengatakan sebelumnya bahwa engkau akan menyangkal saya 3 kali sebelum ayam berkokok, wajar ketika Yesus mengatakan demikian karena dia bisa mungkin mengetahui atas ilham dari Tuhannya. Dia bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Nanti muridmu akan menyangkal kamu karena kamu akan dirubah-upakan. Nah, itu. Maksudnya di sini ada kemiripan ketika Al-Qur'an mengatakan bahwa yang disalibkan itu melainkan orang yang diserupakan. Saya yakin itu karena kenapa? Muridnya sendiri tidak mengenal Yesus dalam Bible. Muridnya sendiri menyangkal dan tidak mengenal siapa yang ditangkap itu. Kita jangan sampai ke proses penyaliban dulu mengenai Eli itu, saya tidak tertarik ke sana karena memang dalam Islam tidak dikatakan bahwa jelas Islam mengatakan tidak disalibkan. Nah, ini yang perlu dikupas teman-teman Kristen. Bagaimana membantah ini loh? Kalau memang meyakini Yesus itu disalibkan, Yesus yang benar ya. Lalu bagaimana dengan doanya? Tidak dikabulkan. Terus lalu bagaimana kejadian pada saat mau ditangkap? Ada kejadian di mana tentara Romawi jatuh ke bumi. Peristiwa apa itu? Ini tidak bisa dijelaskan. Yang ketiga, mengapa sampai Petrus tidak mengenali dia? Apakah karena nubuat Yesus sebelumnya? Maka saya mengatakan Yesus bisa mengetahui apa yang akan terjadi besok karena ilham dari Allah, dari Tuhannya gitu. Nah, jadi poin pembahasan saya cuma sampai di situ saja. Kalau kita lari akan menyamakan bahwa tadi kata Pak penegak keadilan tetap meyakini ada yang disalibkan, maka saya mengatakan yang disalibkan itu orang yang diserupakan sesuai dengan narasi Al-Quran. Silakan mungkin Bang Abi mungkin mau tambahkan. Saya tambahan Bang, saya bisa silakan. Ya, oh Bang jadi Alif, kenapa gini, tuh Bang. Bang Alif ini? Ya Bang, jadi kan gini Bang ya. Kalau kita misalnya belajar dari sejarah tentang para nabi-nabi sebelumnya, Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu nabi yang sangat utama kalau kita dalam Islam namanya Ulul Asmi. Nah kalau kita bercerita bahwa betulkah apakah sungguh adil Allah Subhanahu wa taala ketika salah seorang nabinya akan dibunuh, akan didiamkan begitu saja atau dibiarkan begitu saja? Kita pasti yakin bahwa tidak mungkin Allah itu bersifat adil ya. Kalau kita berkaca di nabi-nabi terdahulu ya, ketika misalnya Nabi Musa ya, ketika dalam masa-masa genting, apakah Allah Subhanahu wa taala atau Tuhannya Nabi Musa itu tinggal diam atau dibiarkan saja Musa dalam keadaan kebinasaan ketika pasukan Firaun datang mendekat? Tentu tidak. Maka dalam keadaan sangat genting, sudah tentu Nabi Musa itu sendiri akan berdoa dan meminta kepada Tuhannya itu sendiri. Dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala bahwa selamatkan dia. Maka pada saat genting seperti itu, maka Allah akan istilahnya turun tangan lah bahasanya kita untuk menyelamatkan dia. Nah sama ketika misalnya Nabi Isa alaihissalam ya, dalam keadaan sangat terjepit ya, sama kita ketahui bersama bahwa dia berdoa
Artinya dia berdoa betul-betul dia meminta kepada Tuhannya sendiri agar dia diselamatkan. Maka sungguh wajar ketika Nabi Isa ini akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana nabi-nabi sebelumnya di saat-saat genting akan diselamatkan. Maka itu saya bilang sungguh tidak adil Allah Subhanahu wa taala ketika salah seorang nabinya ya dibiarkan begitu saja untuk dibunuh oleh umatnya. Seperti itu untuk tambahan saya, Bang. Cukup semuanya. Terima kasih, Bang. Bang Abi mungkin, Bang Abi silakan. Biar saya kembali ke posisi. Ya, saya Memimpin suka aja tadi apa bersama narasi Kaisar. yang Bang Penunggang Kuda bawa. Saya pikir itu aja kita bicarakan gitu kan, sehingga kita tidak noise di depannya gitu ya kan, karena bukan masalah perbedaan saja, tetapi persamaan yang kita temukan itu bisa kita bicarakan. Kemudian kalau perbedaan tentu saja saya yakini bahwa apa pernyataan Al-Quran tentang kelahiran Yesus dan lain sebagainya tentu ada dukungannya di dalam Bible. Itu menurut keyakinan saya. Tapi kan kita tidak mau permasalahkan dulu. Kita ambil posisi supaya Bang Kaisar sama teman-teman bisa menjelaskan kepada kita bahwa yang dikatakan Bang Kaisar tentang Isa itu bukanlah Yesus yang ada di dalam Bible, itu jadi terang gitu loh. Baru kemudian kita bisa bicarakan gitu loh. Kalau saya sih nggak ada masalah, Bang Abi, Bang Penunggang Kuda juga pasti nggak ada masalah gitu loh. Bahwa kita hanya melihat bahwa sisi yang tadi disampaikan, misalnya doa, itu sisi yang wajar. Ketika beliau berdoa karena beliau secara kedagingan punya kepatuhan dan lain sebagainya, itu berarti kita sepakat di situ. Nah, masalahnya ketika doa itu terungkap, kemudian bagaimana posisi Bapa yang adalah yang paling sayang ya tentu dengan Yesus, tentu saja punya proses-proses kemudian yang bisa saja menyelamatkan, bisa saja kemudian mengaburkan orang-orang yang berniat jahat dengannya, bisa saja mengambil secara langsung, bisa juga kemudian tidak membuat rasa sakit itu ada. Kan begitu aja. Jadi kalau dari situ Bang Kaisar sama teman-teman memilih yang mana? Karena tidak mungkin seorang yang dikatakan terkemuka gitu ya, yang memang dinanti-nanti proses penebusannya dan lain sebagainya itu tidak diselamatkan oleh Tuhannya, yang mana dia berdoa kepadanya. Nah itu kita coba kita pertanggungjawabkan itu dengan sisi keilmiahan dulu, baru kemudian kita bicarakan selanjutnya. Mungkin begitu Bang Kaisar. Bang Awi itu udah keren tadi menyampaikan maksudnya gitu. Silakan, ada kita sapa dulu Pak Katolik Sejati. Selamat malam. Mungkin beliau berniat menanggapi, dan sebelumnya kami disclaimer ya, saya dengan Bang Kaisar, mungkin teman-teman di sini belum terlalu mengenal kami ya. Saya sudah lama kenal dengan Bang Kaisar ini, dan biasa kami berdua yang memandu acara dialog, jadi terbiasa dengan dialog yang santun ya. Ketika ada narasi yang kurang pas, insya Allah Bang Kaisar itu pasti akan memberikan warning kepada kedua belah pihak, baik itu Muslim maupun Kristen. Ya, apalagi ini kan Bang Abi, Bang Kaisar ini kami sudah sering satu Zoom, lama-lama sudah saling memahami cara berdialognya. Bagaimana Lai? Betulkah Lai? Bukan. Kalau Bang Kaisar ini bukan Lai, panggilannya apa namanya itu ya? Apalagi namanya kalau Bang Kaisar panggilannya bukan Lai dia. Iya Bang. Ini bagusnya di Bang, kalau kita bisa tukar pikiran Bang kan. Maksudnya Ya itu kalau saya sih diberatkan di situ tadi Bang Abi ya. Saya sekali lagi dalam berdialog berdiskusi tidak terlalu tertarik membahas ke sana masalah keilahian, karena akan mentok di situ. Karena di mana kita kan bahas ini sisi kemanusiaan yang kita sama-sama sudah akui bahwa memang Yesus dalam Kekristenan pun itu adalah manusia 100%. Itu kita bahas di situ aja kita. Kayak saya sering warning-warning juga itu kepada teman-teman, bakal terguncang ini kalau saya kasih pertanyaan begini. Ya, Bro Kaisar. Go ahead. Kayaknya dia lagi bikin kopi itu.